hanya dengan Bung Joy, saudara, di Breaking News Kompas TV ini juga kita akan berbincang dengan rekan dari La Grande Indonesia itu telah terhubung bersama kami ini Mas Ilham Harahap ya. Selamat petang Mas Ilham. Iya Mas. Ya, Selamat dari petang, Divisi Mas. Media dan Komunikasi ya, La Grande Indonesia. Iya. Ya Mas Ilham, tadi Selamat saya petang, yakin Bung Anda Joy. juga mendengar bagaimana konferensi pers, sesi dialog bersama dengan Patrick Kluivert gitu. Apa yang menjadi catatan Anda? Oke, mungkin nggak dari awal ya saya menyaksikan preskon tadi penyambutan Coach Patrick Kluivert. Tapi tadi sempat melihat dan mendengar ya pertanyaan dari Mas Virsie, terutama tentang pertanyaan bagaimana cara Coach Patrick Kluivert ya memikat hati para supporter. Yang kita tahu supporter timnas ini salah satu yang terbaik lah ya kalau untuk mendukung timnas dibandingkan negara-negara yang lain gitu kan. Itu juga sesuai dengan tadi Coach Patrick bilang, karena euforia timnas ini, supporter timnas khususnya kan lebih dari yang Patrick Kluivert rasakan lah ya sebagai mungkin pemain atau asisten pelatih dan pelatih gitu ya. Dan jawabannya memang rasional ya hanya kemenangan gitu ya. Dan hanya kemenangan yang membawa kita ke Piala Dunia 2026 gitu kan. Betul. Intinya jangan takut gitu ya, Coach Patrick Kluivert gitu kan. Kedatangan Sintayong dulu juga sama aja ya. Dulu kita siapa sih yang euforia pergantian antara Coach Simon dengan ke Sintayong kan, sempat waktu itu juga kan sempat ada interview juga Coach Sintayong dengan Luis Milla, dengan drama-dramanya dulu, dan ternyata ketika Coach Sintayong datang juga kita sebagai supporter juga nggak yang langsung underestimate ya kepada Coach Sintayong, dan itu ada hasilnya juga ternyata selama 5 tahun. Begitu pula dengan Patrick Kluivert. Ketika Coach Patrick Kluivert ingin memenangkan hati timnas ya benar jawaban Coach Patrick Kluivert, menang, dan hanya kemenangan yang membawa kita ke Piala Dunia 2026. Oke. Jadi tentu saja harapan kita pasti menang ya dengan adanya Patrick Kluivert. Ini tidak hanya Mas Ilham ini yang berharap kita timnas menang. Bung Joy, saya dan juga semua masyarakat Indonesia pasti harapannya timnas Indonesia bisa menang, lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang juga jadi sorotan nih Mas Ilham tadi adalah bagaimana Patrick Kluivert sangat mengapresiasi pemain lokal yang cukup banyak. Bahkan tadi juga ditanyakan, kira-kira siapa pemain lokal yang menjadi favoritnya, yaitu akhirnya ia menyebut Marcelino gitu. Anda melihatnya seperti apa nih Mas Ilham? Ya benar ya, tadi Coach Patrick juga menyebutkan salah satu gitu ya, pemain favoritnya adalah Marcelino. Tapi mungkin ditambahkan gitu kan sama translatornya, ketika pelatih tidak ada pemain favorit gitu kan. Jadi pemain itu sebenarnya semuanya sama aja ya. Betul. Sekarang tidak ada kayak barricade kayak lokal dan diaspora, seharusnya sih udah usang ya harusnya ya. Jadi kalau ketika menyebutnya Marcelino mungkin karena Marcelino itu yang membawa kita kemenangan selama kurang lebih 43 tahun ya melawan Arab Saudi 2-0 di GBK. Jadi mungkin ingatan Coach Patrick masih sangat segar lah ketika kita mengalahkan Arab Saudi. Jadi kalau untuk pemain favorit lokal ya mungkin point of view-nya sih seperti itu ya kami lihat ya. Sama lah sebagai supporter juga lah ya, kita sebagai supporter juga nggak ada pemain favorit ya. Jadi tidak ada tuh kita misalnya ragaan di Indonesia support salah satu atau dua atau tiga atau empat pemain khusus, nggak ada. Selama mereka memakai baju Garuda, selama mereka memakai seragam timnas, ya itu kita harus dukung. Begitu pula juga nanti Coach Patrick Kluivert ketika nanti menaungi ini ya timnas gitu ya. Jadi bariket pemain diaspora dan lokal kalau bisa ya juga jangan dijadikan ini ya alasan juga ya, seperti itu sih. Oke, yang penting ini semuanya harus sesuai dengan potensi, kualifikasi, dan juga bagaimana
gaya pertandingan mereka yang nanti juga akan diotak-atik begitu ya dalam formasi yang nanti disusun oleh Patrick Kluivert. Hal yang sama juga ingin saya tanyakan ke Bung Joy ini. Tadi juga disinggung juga bagaimana mengakomodir pemain-pemain lokal begitu ya. Ini nanti dari gaya dari apa yang tadi disampaikan oleh Patrick Kluivert di konferensi pers tadi, menurut Bung Joy nanti akan seperti apa? Seorang Patrick Kluivert akan mengakomodir pemain-pemain lokal dibandingkan dengan pemain-pemain diaspora. Tahan dulu ya Bung Joy ya. Kita jeda dulu ya. Oke, kita jeda dulu saudara. Breaking News Kompas TV akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini. Saudara, dalam konferensi pers tadi Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia ini menyatakan bahwa pemain lokal ini sudah baik dan jika digembleng terus mereka bisa akan menjadi jantung pemain timnas kita. Ini yang juga ingin saya lempar pertanyaannya ke Bung Joy. Pernyataannya seperti itu, tapi nanti dalam realisasi ketika memilih starting 11 begitu, pemain-pemain line up yang nantinya akan ikut dalam pertandingan, nanti akan seperti apa menurut Bung Joy? Akan seperti kebutuhan yang dia pikirkan dan kebutuhan tim serta siapa lawan yang akan dihadapi. Jadi tidak akan berpatok pada ini diaspora, ini lokal, begitu, tidak ya? Sudah pasti tidak. Itu apalagi Indonesia ini masih harus berjuang kan. Semua poin itu sangat penting. Sehingga tidak ada lagi sebetulnya diskursus tentang berapa persen pemain lokal, berapa persen pemain diaspora yang harus main. Nggak ada diskusi itu. Diskusinya adalah saya butuh menang, tim ini butuh menang, saya butuh semua pemain dalam kondisi prima dan sesuai dengan pola permainan, rencana, strategi yang sudah ditetapkan oleh tim pelatih gitu loh. Jadi bukan soal ini harus diaspora, ini harus atau enggak harus lokal, enggak seperti itu gitu loh. Dan untuk pemain lokal dia pasti akan lihat karena dia pasti akan sudah menerima raportnya. Betul. Dia sudah menerima rapor Ramadan Sananta, raportnya gini, dia akan lihat. Marcelino Ferdinand dia sudah lihat beberapa rekaman, tapi yang dia belum lihat secara fisik langsung dia akan lihat. Ya, kalau raportnya bilang A, faktanya bilang B, dia akan pertimbangkan lagi. Itu belum cukup karena setelah dia lihat raport, setelah dia lihat fakta, dia akan bilang cocok nggak sama pola permainan kita. Dia akan ngomong ke Denny Lansat, cocok nggak sama kita, cocok nggak sama kita Pastor. Dia akan tanya juga gitu loh. Kan normalnya begitu ya kan. Kalau misalnya ini pemain oke, sebetulnya rapotnya oke, faktanya oke, tapi tidak cocok dengan pola permainan kita. Kan bisa jadi seperti itu gitu loh. Jadi sangat tergantung pada kepentingan tim. Apalagi melawan Australia, melawan Bahrain, melawan Cina butuh poin semuanya. Gitu ya. Jadi nggak ada istilah ini harus diisi pemain lokal atau pemain diaspora, nggak ada diskusi itu. Diskusinya kebutuhan tim. Diskusinya kebutuhan, sehingga menurut Bung Joy sendiri, Patrick Kluivert sendiri sudah punya data yang lengkap begitu ya dari. Sudah punya, pasti dalam beberapa hari kemarin sudah disupport data. Coach Nova pasti punya, Indra Safri punya, Sekjen pasti punya juga kan data-data pemain yang ada di dalam konstruksinya. Sintayong kan semua udah ada datanya gitu loh. Bahkan data analisanya pun juga sudah ada. Pada setiap posisi dia pegang bola di mana, dia salah passing di posisi apa dan segala macam semua udah ada. Strategi sudah punya begitu kan, semua data juga sudah ada. Tapi biasanya pelatih itu kan juga memerankan feelingnya itu akan seperti apa nanti dimainkan ataupun di feelingnya Patrick Kluivert ini berperan sejauh mana dalam menyusun tim nanti? Ya, terutama feeling akan sangat dominan menurut saya, karena kan dia belum pernah ketemu secara fisik. Dia pasti udah lihat lah rekaman-rekamannya, dia udah lihat, dia udah pelajari juga, dia udah duduk bareng bersama Pastor dan Lansat untuk mempelajari, oh ini formasinya begini, posisi si Asnawi di sini, Jai di situ. Gimana dievaluasi juga sama mereka kan, membandingkan dengan evaluasi yang sudah ada oleh tim evaluasinya Sintayong gitu loh. Jadi itu yang akan jadi bekal juga, tapi kan dia harus lihat dalam kondisi latihan sebenarnya, dan itu yang akan terjadi pada H-7 sebelum tanggal 20 Maret. Itu yang menjadi H-7 itu ya. Itu yang menjadi yang menjadi hari-hari paling krusial pada semua yang sudah direncanakan oleh. Apakah terrealisasi dengan baik atau tidak? Betul, karena dia kan harus menerapkan di latihan. Saya juga ingin nanya ke Mas Ilham. Mas Ilham, dengan hadirnya Patrick Kluivert tentu saja harapan kita menang, minimal lolos di kualifikasi. Tapi sebelum itu terjadi tentu ada hal-hal yang harus dipersiapkan oleh Patrick Kluivert. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan dengan kerjasama tim, baik dengan pelatih maupun pemain? Usai jeda ya Mas Ilham, jawabnya.
Breaking News Kompas TV akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saya ingin bertanya ke Mas Ilham. Mas Ilham masih bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Oke, Mas Ilham. Tadi Patrick Kluivert bilang bahwa di tengah tekanan seperti ini dia tidak mungkin bekerja sendiri. Butuh kerjasama dari tim pelatih, kemudian dari federasi dan juga kita nih sebagai pendukung. Mas Ilham sendiri apa yang ingin disampaikan sehingga benar-benar pendukung timnas Indonesia ini bisa memberikan energi positif lah. Sehingga Patrick Kluivert tidak di bawah tekanan dalam menghadapi persiapan menuju ke kualifikasi nanti. Sekali lagi ya buat Coach Patrick, welcome to the jungle. Jadi tugas Anda itu sangat berat sekali lagi. 2 bulan untuk melawan Australia di Sydney dan Bahrain di GBK. Jadi kalau untuk apa yang harus Coach Patrick Kluivert lakukan ya, mungkin Coach Patrick Kluivert ini kan datang ketika ada sebuah inkonsisten dari timnas gitu ya, entah itu drama atau dinamika yang bisa hadir ya di timnas kemarin, dan akhirnya Coach Patrick datang sebagai obat penawar gitu ya inkonsisten timnas gitu. Jadi kita juga harus melihat juga ya di grup C ini nggak hanya Indonesia aja ya yang inkonsisten ya, Bahrain, Cina, Australia, bahkan Arab Saudi juga bisa dibilang inkonsisten juga. Jadi Lagra Indonesia ini melihat pergantian Coach Patrick ini karena federasi ingin memanfaatkan mungkin ya inkonsisten dari negara-negara lain di grup C ini ya. Jadi kami melihatnya seperti itu. Jadi kalau untuk Coach Patrick mungkin komunikasi ya, karena mungkin salah satu isu utamanya mundurnya Coach Sintayong gitu ya, digantinya Coach Sintayong itu karena salah satunya ya komunikasi, dan komunikasi itu berujung kepada taktik dan starting 11 gitu kan. Jadi kalau bisa sih dari kacamata supporter terlebih itunya dulu ya dibenahi, dan jangan khawatir untuk Coach Patrick Kluivert dan timnas, kita bakal all out juga untuk kalian 4 pertandingan. Teman-teman juga di Australia itu sudah menyambut kita nih yang dari Indonesia, kurang lebih ada 2.000 sampai 3.000 teman-teman dari Indonesia juga akan hadir di Sydney, dan Bahrain juga nanti kita akan tunggukan juga untuk meneror ya istilahnya kepada pemain Bahrain, begitu pula dengan Tiongkok, dan mudah-mudahan mudah-mudahan tentu saja Indonesia lolos kualifikasi ya. Ini harapan kita semua nih Mas Ilham, karena semua perbincangan kita tentu bermuara pada ya mau nggak mau harus menang ataupun lolos di kualifikasi Piala Dunia 2026. Targetnya tadi cukup realistis ya Bung Joy, tadi bisa minimal dapat 4 poin pada saat lawan Australia maupun Bahrain. Lanjut ke pertanyaan saya sebelumnya, bagaimana seorang Patrick Kluivert akhirnya memerankan atau memposisikan feeling dia sebagai pelatih dalam menyusun pemain timnas kita? Ya, dengan posisi dia sekarang masuk di tengah-tengah tim yang dalam tanda kutip sudah jadi, dia belum pernah bersentuhan langsung secara utuh dengan tim, yang dia lihat hanya rekaman-rekaman, pasti feelingnya yang jalan, udah pasti itu gitu loh. Jadi bukan perhitungan dia secara pengalaman setelah bersentuhan, berdialog dan dalam situasi pertandingan, dalam situasi latihan. Jadi ya pasti feelingnya yang jalan. Oleh sebab itu saya yakin betul juga bahwa semua data yang dia sudah dapat, semua rekaman yang dia sudah dapat, dia sudah diskusikan dengan Lansat, dengan Alex Pastor, kemudian dia membuat satu ramuan dalam ramuan strategi pada apa yang sudah mereka lihat. Apakah nanti itu strateginya yang dirancang sekarang akan sama dengan yang nanti menjelang lawan Australia? Nobody knows. Betul. Karena dia belum bertemu pemain-pemain ini secara langsung, belum pernah ngomong sama Marcelino Ferdinand. Marcelino kalau saya suruh A, dia akan jalankan A atau B, kan dia belum tahu. Betul, sehingga tadi yang menjadi yang digarisbawahi oleh Bung Joy adalah harus segera ketemu langsung dengan para pemain ya. Itu dia yang saya pertanyakan sejak awal adalah dengan 2,5 bulan yang kelihatannya panjang, tapi sebetulnya praktis itu hanya ada 4 atau 5 hari untuk bertemu langsung tim secara utuh.
utuh ya, tim pelatih, kitman, pemain semuanya, pelatih kiper semuanya kan perlu ketemu secara utuh kan cuma 4 atau 5 hari. Nah ini yang akan sangat menentukan pada tanggal 20. Kalau katakanlah kalah melawan Australia. Jangan dong. Katakanlah. Oke. Jadi itu belum putus itu. Belum akhir dunia belum. Lawan Bahrain sebetulnya penentuannya. Oke. Lawan Bahrain, lawan Australia minimal dapat 4 poin. Ini nanti yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya bagaimana sistematik ataupun timeline yang nantinya akan dilakukan oleh Patrick Kluivert sehingga kita juga sebagai dari supporter timnas ini tahu, oh ternyata ini ya cara dari Patrick Kluivert dalam menyusun timnas Indonesia ini. Usai jeda ya, Bung Joy. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Oke, ini Bung Joy tadi target minimal dari Patrick Kluivert tadi minimal dapat 4 poin lawan Australia dan juga Bahrain. Tapi kalau kita lihat timelinenya di tengah waktu yang terbatas, menurut Bung Joy apa yang step by step yang dilakukan oleh Patrick Kluivert? Ya kalau step by stepnya udah pasti dia harus komunikasi. Dia harus menjelaskan semua programnya nggak perlu kepada federasi, kepada pemain dan menjelaskan peran-perannya. Saya sudah punya rencana sementara terhadap si A, si B, si C. Dia akan bilang pada Jai, kamu akan tetap bermain di posisimu dengan tugas tambahan A, B, C, D. Dia akan ngomong sama si Verdong dan macam-macam. Dia akan ngomong hal yang sama menurut saya. Baik, harapan kita bersama ya dengan kehadiran Patrick Kluivert ini Indonesia minimal dapat 4 poin pada saat melawan Australia dan juga Bahrain. Terima kasih pengamat sepak bola Bung Joy telah bergabung bersama kami di Kompas TV dan juga ada Ilham Harahap divisi media dan komunikasi dari La Grande Indonesia telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Dan saudara, demikianlah Breaking News Kompas TV. PSSI akhirnya memperkenalkan pelatih timnas Indonesia yang baru yaitu Patrick Kluivert. Terima kasih, sampai jumpa.